Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahma Utami, NPM 18150311043, mahasiswa program permata kita Teknik Elektro Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah program ensemble learning yang dalam hal ini programnya itu adalah random forest dan extremely random forest gitu. Nah, dimana program ini setelah dipaparkan tadi bahwa ini bagian dari ensemble learning yang akan melakukan proses prediksi gitu, yang memungkinkan menampilkan atau menghasilkan model prediksi tuh. Random forest dan extremely random forest ini merupakan dia menggunakan metode pohon keputusan, di mana metode pohon keputusan ini dia memungkinkan dataset itu dibagi ke beberapa cabang, di mana cabang-cabangnya nanti itu akan menghasilkan beberapa keputusan sederhana di setiap cabangnya. Oke. Nah, dari program ini nanti kita akan mendapatkan 4 output di masing-masing jenisnya, baik itu random forest maupun extremely random forest. Nah, ada input datanya nanti akan menghasilkan output seperti gambar berikut. Kemudian, nah ini ada yang kurangnya. Nah, nanti kita juga akan mendapatkan gambar dari tes data training. Kemudian ini ada tes dataset di dalam rupa seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan hasil dari yang terakhir itu kita akan mendapatkan hasil dari tes data point. Jadi ada 4. Oke, langsung saja kita ke program. Nah, ini udah saya buka ya. Programnya udah saya buka dan udah tersimpan di sini di chapter 6. Nah, terlihat pada baris ke-1, ke-3 sampai ke-8 ini. Nah, ini menunjukkan package apa saja atau modul apa saja yang kita gunakan dalam program ini. Nah, pada baris pertama itu terlihat perintah kita mengimpor atau memasukkan ARG parse ini. Nah, perintah ini merupakan salah satu modul standar atau modul library Python standar yang direkomendasikan untuk bekerja dengan argumen baris perintah. Jadi nanti pada program ini kita akan bekerja kepada argumen baris perintah, di mana nanti modul ini juga memungkinkan, atau lebih sederhananya nanti dia memungkinkan kita untuk memparsing atau memasukkan sebuah argumen yang diteruskan ke script gitu, nanti ke terminal gitu. Jadi kita melakukan eksekusi ke terminal juga. Kemudian di baris ketiga itu kita mengimpor NumPy. Nah, NumPy di sini itu kependekan dari numerical Python, di mana package atau modul ini akan memungkinkan untuk kita mengelola komputasi matriks. Nah, karena kita mengimpor ini, maka kita pun akan melakukan proses komputasi di sini, komputasi matriks. Kemudian pada baris keempat kita mengimpor matplotlib/pyplot. Nah, matplotlib/pyplot ini dia merupakan modul dari Python juga, library pustaka yang diperlukan untuk presentasi data berupa grafik ataupun plot. Nah, kita mendapatkan output berupa gambar itu karena kita mengimpor ini. Kemudian yang selanjutnya itu modul atau package skiller. Nah, dimana dari baris kelima itu ada kita dari skiller matrix kita mengimpor klasifikasi report. Nah, proses classification report ini memungkinkan kita untuk melakukan proses pelaporan klasifikasi. Kemudian baris
perintah selanjutnya itu baris ke-6 dari Skiller Model Selection, kita mengimport train, test, split. Nah, perintah ini memungkinkan kita untuk melakukan pemisahan data menjadi 2 bagian. Nah, nanti lebih jelasnya itu akan dijelaskan di codingan berikutnya. Oke, kemudian yang ke-7 itu dari Skiller Example, kita mengimpor random forest classifier, perintah random forest classifier, dan juga extra tree classifier. Nah, dari sini. Nah, ini nih, kita nanti akan melakukan proses example learning-nya dari perintah ini. Nah, dari perintah ini, random forest, dan juga perintah example random forest. Kemudian, perintah selanjutnya itu pada baris ke-8, itu dari Skilled Matrix, kita mengimpor classification report. Sama dengan baris ke-5 fungsinya. Oke, yang terakhir untuk package ya, atau untuk modul, atau dalam hal ini kita bisa dibilang mempersiapkan alat. Di sini dalam baris dari 1 sampai 10 ini kita mempersiapkan alat. Nah, dari utilities kita mengimpor visualis classifier. Jadi di sini memungkinkan kita untuk melakukan klasifikasi dalam bentuk visual. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya pada baris ke-13 sampai ke-20. Sampai ke baris ke-19. Nah, ini kita akan melakukan penguraian argumen. Penguraian argumen di mana penguraian argumen itu diawali dengan perintah def ya. Perintah def di sini itu merupakan keyword untuk menyatakan sebuah fungsi yang dalam hal ini fungsinya itu adalah fungsi untuk penguraian argumen. Di sini argumen itu dari perintah argumen ini, penguraian argumen ini memungkinkan kita untuk menggunakan file pengklasifikasian yang dalam hal ini ada 2, seperti judul ya, ada random forest dan example random forest, di mana klasifikasi ini akan dijadikan parameter input. Jadi dalam program ini kita menggunakan parameter input yang melalui perintah ini ya, melalui perintah pengeksekusian argumen ini. Kemudian ada perintah return. Perintah return ini merupakan perintah pengulangan fungsi. Kemudian pada perintah selanjutnya dari baris 21 sampai 24, nah kita menentukan fungsi utama dan menguraikan argumen input. Jadi setelah tadi kita udah mempersiapkan alat pada perintah ini atau pada codingan ini, terus kita sudah melakukan proses perintah argumen input untuk membuat sebuah parameter input, maka proses selanjutnya kita menentukan fungsi utamanya dulu, melakukan fungsi utama dengan perintah ini, kemudian kita melakukan penguraian argumen input dengan perintah ini. Jadi argumennya itu diuraikan sesuai dengan fungsinya nanti. Oke, setelah alat atau setelah komponen-komponen yang bisa dibilang komponen-komponennya sudah siap, maka perintah selanjutnya kita akan mengupload atau mengeload input data, memuat input data. Itu ada pada perintah nomor baris ke-27 sampai ke-29, yang ini sampai yang ini. Nah, pada baris ini kita menginput data di mana ada perintah input data yang dalam hal ini data yang kita gunakan itu data berformat txt dengan judul data random forest. Ini udah saya buka juga data yang kita gunakan. Nah, ini ada beberapa kumpulan data ya. Ini kalau dalam ininya nanti di lapangan nanti ini bisa data apa saja, mungkin bisa data nilai atau data sebagainya gitu yang akan nanti yang ingin kita klasifikasi. Kemudian itu ada proses data, ada perintah data npload.txt. Nah, npload.txt ini merupakan perintah numpy yang akan berfungsi untuk menguraikan dataset dari file teks. Yang dalam ini file teks itu adalah input file ini tadi, yang ini berarti, yang data random forest tadi. Dan juga selain itu, setelah diuraikan, dia akan disimpan ke dalam array numpy berdimensi n. Kemudian di sini ada delimiter dalam tanda kurung
koma. Nah, ini merupakan perintah yang menunjukkan bahwa tanda koma ini tidak masuk dalam proses penguraian nanti, bahwa tanda ini adalah tanda pemisah. Kemudian XY data ini, baris ke-29 ini merupakan perintah penjelas bahwa ini parameter X dan parameter Y. Kemudian proses selanjutnya pada baris ke-32 sampai 34 ini kita melakukan proses pemisahan data masukan menjadi 3 kelas. Jadi data tadi sudah kita uraikan, maka proses selanjutnya dalam program ini adalah membaginya menjadi 3 kelas. Kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Nah, di sini terlihat ada perintah nparray. Nah, nparray ini perintah dari NumPy yang memungkinkan untuk bekerja pada matriks ya, pada bentuk perhitungan matriks. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya ini pada baris pada baris ke-37 sampai ke baris ke-44. Pada perintah ini kita akan melakukan proses visualisasi input data. Jadi setelah datanya sudah benar-benar sudah siap dari proses penguraian, terus pembagian kelas, maka kita akan mempersiapkan data inputnya dalam bentuk visual. Yang dalam ini ada perintah pltfigure. Ini akan menampilkan sebuah grafik gambar. Kemudian ada baris 38, 40, dan 42 ini sama ya perintahnya, itu pltscatter yang memungkinkan untuk menampilkan dalam bentuk scatter. Nah, cuman yang membedakan untuk 38 ini dia sama ya, kalau dilihat klasifikasi yang berbeda itu hanya pada markernya. Di sini marker atau ukurannya, bentuknya. Di sini marker S, nah ini bentuk kotak nanti. Terus marker O ini bentuknya nanti bentuk bulat, dan juga marker segitiga nanti akan berbentuk segitiga. Dan untuk PLT Titan ini dia nanti akan menampilkan judulnya yang berupa input data. Jadi input datanya nanti itu pure akan berwarna black dan white. Jadi fake colornya itu berwarna black dan edge colornya berwarna black. Kemudian proses selanjutnya pada baris ke-47 dan 48, nah kita akan melakukan proses pemisahan data. Jadi setelah data diuraikan dan dibagi menjadi beberapa kelas, maka data tersebut akan diuraikan menjadi 2 bagian data, yaitu data training, dataset training, dan juga dataset testing. Kemudian setelah data itu dibagi menjadi 2 bagian, proses selanjutnya dari baris ke-51 sampai ke-61 ini, nah itu kita akan melakukan proses pengklasifikasian example learning-nya. Jadi inilah proses pengklasifikasian datanya. Setelah datanya benar-benar siap, maka dilanjutkan dengan proses pengklasifikasian. Nah, pada baris 51 sampai 53 ini kita akan mempersiapkan parameternya dulu. Kalau tadi kita mempersiapkan parameter input dengan argumen perintah, yang ini tadi, yang ini. Nah, kalau dalam ini proses pengklasifikasian ini kita mempersiapkan parameter klasifikasinya, yang dalam hal ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, n-estimator ini kita akan membuat parameter yang mengacu pada jumlah pohon yang akan kita bangun. Jadi jumlah pohon atau jumlah cabang lah ya, yang akan kita bangun. Di dalam hal ini kita akan membangun 100 pohon. Kemudian parameter selanjutnya itu ada MACDAP. Nah, MACDAP ini merupakan parameter yang nanti kita mengacu pada jumlah maksimum level di setiap pohon. Jadi kan kita menyiapkan 100 pohon. Nah, di setiap masing-masing satuan pohonnya itu memiliki maksimum levelnya itu 4. Kemudian ada parameter selanjutnya itu ada random state. Nah, random state ini parameter yang akan mengacu pada nilai benih generator bilangan acak
yang digunakan untuk menginisialisasi nanti atau mencirikan algoritma pada pengklasifikasian random forest nanti atau dalam proses pengklasifikasian nanti. Kemudian ada perintah percabangan di sini dari baris 52 sampai 55 di mana jika dia if bernilai true dengan perintah rf, maka dia akan melakukan proses pengklasifikasian random forest. Ini perintah ini. Kemudian jika dia bernilai false, maka dia akan melakukan proses pengklasifikasian extra tree classifier yang dalam hal ini merupakan extremely random forest. Kemudian pada baris selanjutnya, pada baris 57 dan 58, nah kita akan melakukan pelatihan dan pemvisualisasian pengklasifikasian. Jadi kan kita udah mempersiapkan parameter nih di sini tadi, maka di sini kita akan melakukan pelatihan dan visualisasiannya melalui perintah ini. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan dan visualisasian, maka proses selanjutnya kita akan melakukan perhitungan output berdasarkan hasil ini tadi. Nah, itu terdapat pada perintah baris ke-60 dan 61. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan dari data yang udah kita peroleh dari perintah ini. Oke, selanjutnya, nah ini proses pengeksekusian proses eksekusi pengklasifikasian udah selesai nih di sini, maka proses selanjutnya adalah mengevaluasi klasifikasi, performa klasifikasi yang dalam hal ini itu terdapat pada baris ke 64 sampai ke 64 sampai ke baris ke 73. Oke, bentar. Nah, pada baris ini akan mencetak laporan pengklasifikasian nanti gitu. Pada titik 5.5 dia berada kelas berapa, 3.6 di kelas berapa gitu-gitu. Nah, kemudian pada baris selanjutnya ini sampai terakhir di sini ya, nanti akan menghasilkan data point, testing data pointnya. Kemudian pada proses selanjutnya itu pada perintah selanjutnya yaitu pada baris ke 85 dan 86, nah kita akan menampilkan data point yang ini tadi dalam bentuk visual. Kemudian yang terakhir pada baris ke-88 itu ada perintah VLT show. Nah, VLT show ini akan menampilkan grafik. Oke, mungkin akan kita eksekusi. Oke, maaf. Kita hapus aja dulu. Kita eksekusi dulu. Kita tunggu berapa menit. Kita tunggu hingga alamatnya itu keluar. Hingga kita bisa melakukan pengeksekusian di terminal ini nanti. Oke, kita tunggu. Nah, ini kalau udah ada ini, perintah ini, alamat kita pengeksekusian, maka kita bisa melakukan proses pengeksekusian. Nah, sebelum kita melakukan proses pengeksekusian, itu kita perhatiin lagi apakah alamatnya itu udah lengkap atau belum. Nah, kalau dalam program yang saya eksekusi ini, untuk komputer saya ini belum lengkap. Nah, karena program random forest ini tersimpan pada chapter 6. Kalau di sini cuma sampai pada file Artificial Intelligence with Python second edition master. Dalam ini aja. Untuk chapter 6-nya itu tidak terbaca. Maka di sini dikecilin dulu CD. Terus kita tulis alamatnya. Kalau di sini kita tulis chapter 6. Diam dulu. Nah, ini alamatnya udah lengkap. Kalau alamatnya sudah lengkap, maka selanjutnya kita akan masukkan perintah Python. Nah, kita tulis alamatnya, alamat filenya. Kalau di sini saya namanya random, sesuai dengan filenya. Forest format Python. Kemudian kita lakukan classification.
ya tipe. Nah, kita melakukan pengeksekusian random forest dulu. Nah, nanti kita akan melakukan yang proses kedua, kita akan melakukan pengeksekusian example random forest. Cuman ini kita melakukan random forest dulu. Oke, kita langsung eksekusi, enter. Oke, kita tunggu beberapa menit. Nah, jadi sembari menunggu, nah di sini dalam program ini nanti kita akan melakukan dua pengeksekusian. Yang pertama itu pengeksekusian random forest, dan yang kedua nanti example random forest. Nah, untuk random forest dan example forest sendiri itu sama-sama merupakan program ensemble learning, cuman yang membedakannya cuman kalau untuk ensemble random forest dia hasilnya nanti jauh lebih halus dan lebih spesifik pengklasifikasiannya daripada random forest. Oke, bentar. Ini ada error. Random forest Python. Oke, bentar. Random forest. Oke. Oh, di sini kurang S ternyata. Random forest. Oke. Kita eksekusi langsung. Oke, kita tunggu ya. Nanti kita akan mendapatkan dua grafik, dua gambar. Oke, kita tunggu. Nah, nantinya kita dalam proses pengklasifikasian ini kita akan mendapatkan 4 output ya. Yang pertama input data, terus yang kedua training dataset, yang ketiga testing dataset, dan yang terakhir testing data file nanti. Nah, ini kita udah dapat 2 data. Nah, ini input datanya. Ini gambaran input data dan ini gambaran training dataset. Mungkin satu-satu dulu. Nah, untuk input data itu ada di perintah ini. Bentar. Oke, ini visual input datanya. Kita input data dulu. Yang ini aja. Nah, jadi terlihat ada marker S ini. Nah, ini yang kotak itu yang ini. Kemudian ada yang O ini yang bulat, yang ini. Terus ada segitiga. Kemudian kita lanjut ke proses pengeksekusian selanjutnya. Nah, proses pengeksekusian selanjutnya itu bisa berjalan kalau eksekusi ini kita akhiri. Oke, kita akhiri dulu. Oke, kita tunggu beberapa detik sampai testing datasetnya keluar. Oh, ini. Nah, ini udah keluar. Nah, kali ini untuk tampilan testing datasetnya. Oke, kayak ini. Kalau kita bandingin dengan training dataset tadi, tampilannya untuk scatternya ini atau untuk variabel-variabelnya udah sedikit ya, udah mulai sedikit daripada ini. Jadi prediksinya udah mulai kecil, udah mulai spesifik. Oke, kita akhirin lagi. Oke, yang terakhir ya. Nah, ini untuk figur terakhir atau untuk gambar terakhir, dia akan menghasilkan test data point atau prediksi akhir. Ini udah spesifik banget, udah sedikit banget. Nah, ini sesuai dengan ini kelasnya. Bentar. Oke. Nah, untuk kelas 5.5 dia berada pada kelas 0 ini sama. Terus untuk kelas 3.36 variabel X3 Y6 itu kelas 0. Kemudian
X6Y4 X6Y4 itu di kelas 2, kemudian X7Y2 yang ini di kelas 1 maksudnya, maaf. Kemudian nih yang terakhir di kelas X4Y4 di sini itu di kelas 2 dan di kelas X5Y2 itu ada di kelas 2. Oke. Kita garing. Nah, ini udah ke halaman ini. Nah, karena proses selanjutnya kita akan mengeksekusi yang extremely random variable, maka ini kita tambah A. Oke, kita eksekusi. Ada yang salah lagi. Python. Oke, kita do random forest. Ditambah ya. ERF kan. Oke, kita tunggu. Oh, ini error karena penulisan Python-nya salah. Tapi sama halnya kebalik. Oke, kita tunggu beberapa menit ya untuk menampilkan outputnya. Nah, ini sama. Dia akan menampilkan dataset, terus training data. Nah, kalau kita perhatiin untuk kelasnya itu dia jauh lebih spesifik. Tuh, lebih gerigi dan bentuknya begini. Oke, kita akhiri lagi eksekusinya. Kita tunggu testing dataset keluar. Dengan testing dataset keluar. Ini sama ya. Yang membedakan itu cuma di bagian kelasnya yang jauh lebih spesifik, yang lebih halus gitu. Kemudian kita akhirin. Nah, sama. Tesnya sama. Oke. Oke, mungkin cukup sekian analisis program yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.